permainan EVOS Icon yang sangat agresif sekali. Kalau mereka bisa dapetin Selena, gue rasa itulah sebabnya kenapa di game yang pertama kita melihat dari GPX nge-ban arah Selena juga. Dan Johet gak bakal dikasih untuk Invis sekarang, ada Popol Kupah. Dan kalau catatan omong gak salah juga, Invis ini kuat banget waktu pakai Baxia. Nah, season kemarin ya, kan season ini bisa berbeda juga. Let's see. Pakai Baxia masih akan dipakai nanti untuk Invis, masih ada pilihan pasti. Tapi Johetnya tadi luar biasa banget, Johet tadi Invis. Targetingnya on point, bisa dapetin pemain yang diincer. Dan ternyata Pak kita di band, jadi Selena kali ini terbuka. EVOS Icon seberapa penting untuk Selena mereka? Kalau mereka mau pick first pick, apakah mahal? Karena Popol Kupah juga masih bisa dipakai oleh Bajan sebenarnya. Oke, dan itu dia Popol Kupah untuk Bajan. Geng Kapak kan harus memilih. Harley masih ada, atau mereka bisa main hero pick off gak sih kalau mereka mau coba untuk main Kaja Saber? Kaja ini terlalu riskan gak sih Om, kayak single target sekarang tuh. Rata-rata tim tuh udah pada mulai malah menghindari yang single target gitu, entah kenapa ya. Xbox masih ada kalau mau 37 menit lagi. Iya, boleh. Aku mah gak masalah. Kalau sebenarnya mau main Xbox oke, tapi jujur ya kalau Kaja apalagi dengan menurut sangat amat berisiko sekali Om, apalagi dengan single target yang mereka bisa kontes juga, entah itu dengan split push atau dengan hero-hero tanky atau Nana. Salah satunya ingat, EVOS Icon identik sekali dengan Ando bermain Nana. Jadi kalau misalkan hero pick off seperti Kaja Saber menurut aku tidak wise untuk diambil, karena dengan Nana kita tahu dia punya mau 15, jadi dia nggak bakal bisa di pick off untuk semudah itu, apalagi sebagai mid laner. Sebenarnya gue suka Nana sih, dan kita masih jarang ya untuk lihat Nana, karena Nana bagus banget untuk melawan atau ketika berhadapan dengan hero-hero yang punya inisiasi gede. Oke. Esmeralda bakal super strong juga untuk Esmeraldanya, sekaligus ini menutup kemungkinan untuk adanya penggunaan Movius. Movius itu kesenangan dari Esmeralda sendiri sekarang dan bisa dikejar-kejar. Oke, dan satu pick lagi untuk EVOS Icon, ke arah mana nih Kagura kah untuk menggeser posisi dari Parsha? Selena? Kalau mereka mau mencoba, Roger masih. Pasti ada Roger. Jadi Esme, Roger masih tetap sama di draft ya buat EVOS Icon, yang beda mungkin Popol Kupahnya. Ruby di sana jadi Rogernya nggak bakal terlalu bebas. Nah ini nih, dengan adanya faktor Ruby sekarang, Roger nggak bakal bebas untuk melakukan Lightning Pounce masuk ke bagian tengah, dan Povius di ban. Rotan juga kita adalah Benedetta masih lepas. Sebentar. Ternyata Bennett langsung di-ban oleh EVOS Icon. Yes, karena Poviusnya di-ban, jadi ada kemungkinan besar banget juga mereka bisa memilih ke arah Benedettanya. Dan satu ban terakhir untuk geng Kapak mid laner kah yang akan dihapuskan sekarang, karena mereka butuh untuk menghapus satu mid laner. Beatrix juga masih ada, jadi masih banyak banget kalau mau dipakai di sisi mid laner. Lebih memilih untuk banning terhadap Kagura. Oke, last bet. Enggak sih kayaknya kalau Chang'e. Tadi kalau aku ngeliat dari band pertamanya ya, mereka GPX tuh sempat buang Selena loh. Jadi nggak tahu apakah EVOS Icon mau coba untuk ngamanin Selenanya untuk mid lane-nya, atau ngambil Lunox lagi ya. Meta perang. meta terang benderang. Map terang, udah ada Esme, udah ada Popol, Selena, abis ambil itu Insunsi. Iya, makanya. Boleh Om, boleh kalau mau, boleh. tapi kalau kayak gitu menurut aku worst banget sih, itu worst banget. Gak ada yang kontrol team fight, single target itu yang terlalu banyak, menurut aku udah kayak makan source banyak banget sih Om. Oke, tapi ini Granger ya, mau digas lah. Oh, Selena. Tuh kan, bener kan? Selena, terjadi Selena kayak gini, Be. Iya, Isupsin gak apa-apa, ayo Rafici Isupsin. Jangan dong, kalau itu enggak lah, Be. Satu santan yang kuat, Uranus. Uranus bakal cocok banget. Kalau nggak Uranus, Elis oke, atau Lapu-Lapu. Iya, Lapu juga oke banget. Buat itu gebukin si Parsha di belakang. Boleh. Atau Khalid, Khalid juga bagus dengan Regent Sandstorm, dia bisa langsung jump in. Pokoknya ini hero yang bisa langsung loncat ke Parsha sih. Iya, Alice. Hero yang bisa dive in, Alice. Iya, di fase yang terakhir, dan ya ini si Hazim harus mulai berhati-hati juga karena dia akan menjadi target man. Sekali lagi, EVOS Icon kalau bermain seperti di game yang pertama, mereka akan
mengincar purple buff-nya apapun yang terjadi. Mungkin purple buff 1 bisa diambil, tapi purple buff 2, 3 sudah mulai harus waspada, apalagi dengan kontes di arah dari turtle. Jadi turtle pertama bisa jadi dibiarkan ya, dikasih aja untuk geng kapak, tapi mereka dapetin purple buff dari geng kapak. Jadi, pilihan banget. Ini Baxia nggak sih? Dan cowoknya Baxia juga bisa. Ini kuat banget Baxia. Baxia Buat ropernya kan. Apalagi kita tahu sih, Baxia buat di combo dengan nahan. Parsha. Baxia di depan joget-joget, Parshanya Feather Airstrike dari belakang. Masih memungkinkan untuk Baxia, tapi Sun wow. yang keluar, oke. Sun. Wait a minute. Berarti Apakah ini Sun untuk di XP lane atau gold lane? Tapi menurut aku dengan kehadiran Sun sekarang yang sangat amat riskan untuk mendapatkan kerugian baik dari EXP walaupun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit. Balik lagi Omawa walaupun udah di decrease, tapi itu hanya berlaku untuk early stage. Namun dari mid stage sampai dengan late game-nya menurut aku kayak udah nggak bakal berguna ya, bakal tetap bener-bener kemakan. Dan di hadapan seorang Elis tentu bakal gampang banget untuk dirontokkan dengan menggunakan dot out yang dia miliki. Dan balik lagi game kedua, kalau begitu 10 hero sudah dipilih, 10 hero sudah di-ban, dan kita akan melihat langsung untuk di Land of Dawn apa yang akan terjadi dari kedua belah tim. EVOS Icon versus geng kapak, game terakhir. Karena seharian kita sudah melihat game 21, 21, 21, 3 kali. Apakah game yang terakhir ini juga akan menjadi 21 Omawa dan juga Momochan beserta dengan KB akan menemani kalian di match yang keempat, game yang kedua kali ini. Yes, dan tentunya ini akan menjadi penentu juga apakah masih bisa ditahan oleh teman-teman dari geng Kapax di game yang kedua dan mengakhiri game ini. Dan membuat teman-teman dari geng Kapax pun masih belum bisa mendapatkan kemenangan match mereka yang kedua setelah patch tentunya. Dan kali ini Ando bersama dengan Bajan yang bisa dibilang kayak ini tadi kok udah bilang map terang banget buat teman-teman dari EVOS Icon. Mereka harus maksimalin penggunaan trap mereka dan bahkan bisa dibilang kayak apa ya, ini harus benar-benar diperhatikan juga sama teman-teman dari geng Kapax. Mereka nggak bisa nyebrang ke area bus dengan sembarangan. Apalagi Ando yang di sini dengan Abyssal Arrow-nya cukup mengerikan juga. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Geng Kapak mungkin mereka jangan terlalu bermain agresif di mungkin 5 menit atau 3 menit pertama loh, Dek. Jangan bermain terlalu agresif karena iya balik lagi ini mappingnya sih gila banget dari EVOS Icon. Mereka bawa Selena, mereka bawa Popol Kupa, dan bahkan dari bagian top lane-nya sendiri kita bisa melihat bagaimana Rhea benar-benar terpressure. Menarik sekali untuk melihat bagaimana laning phase yang dimainkan sama Rhea karena back again dia berhadapan dengan Esmeralda dan Ravici, dan Ravici ternyata bermain selihai itu dan bahkan secepat itu Omawa. Iya. Ya, gue setuju untuk posisi yang itu. Tapi kalau kita lihat tadi dengan dihilangkannya Johet, yang berarti bahwa dengan banyaknya trap ini gak ada yang bisa bersihin buat GPX sendiri sekarang. Siapa yang bisa bersihin? Apakah cowok yang mencoba untuk masuk ke dalam semak-semak? Dan karena gak ada yang bisa ngebersihin itu membuat dari GPX harus sedikit ekstra waspada juga sih. Wow, tapi out of nowhere Bajan ternyata harus terkena first blood. Di sini Invis juga mungkin malah ditumbangkan. Bagus banget decision making yang dimainkan oleh Ando. Dia melepaskan walaupun dia bisa mencuri dari point killnya. Dan ini adalah kill untuk Iris. Jadi EXP-nya bakal lebih tinggi lagi dan bahkan gold yang dia dapatkan bisa lebih leading karena dia tahu bahwa Roger adalah hero snowballing. Targetingnya bagus banget Momochan. Iya, dan bahkan kalau tadi kalian lihat ya, itu Abyssal Arrow-nya connect-nya ke arah Aether yang dia tahu sebenarnya Aether tuh masih bisa nge-backup seorang Invis tadi. Tapi dilontarkannya ke arah seorang Aether dan membiarkan Iris-nya yang ngedapetin poin kill itu bagus banget dari seorang Ando. Dan kali ini satu sama di poin untuk dua tim di 2 menit yang pertama, dan kali ini Turtle-nya justru akan coba dikontes oleh teman-teman dari GPX karena Ravici udah benar-benar mengusir pergerakan dari Hazim juga terutama di sini. Di sisi lain Pentagon bakal ditumbangkan. Hazim dengan Death Sonata yang sedikit cuma satu peler aja tadi yang benar-benar connect on point ke arah seorang Ravici. Ini cukup buat teman-teman dari EVOS Icon untuk mengusir pergerakan dari teman-teman geng Kapak. Padahal kalau kita lihat tadi Pendragon itu sempat keculik juga tadi di area bawah. Jadi sebenarnya
teman-teman dari Gcampax mereka punya kesempatan untuk ngekontes tapi mereka nggak mau terlalu ambil resiko dan bahkan masih bisa diamankan turtle-nya yang pertama oleh teman-teman dari EVOS Icon deh. Kalau melihat sekarang sih bagaimana tadi yang udah didapatkan oleh teman-teman dari geng Kapak dengan 2 kill-nya sebenarnya udah bagus. Jadi modal awal yang bagus banget. Tapi back again, aku setuju banget sama Momochan di awal game seperti ini, apalagi 5 menit awal. Geng Kapak nggak boleh terlalu greedy. Kalau emang mereka mau main pick off, mereka sadar harusnya bawa invis bahwa ini dia bisa bawa satu dengan The Way of Dragon. Namun udah, abis itu udah jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu makan banyak dan malah kalau bisa abis sulit satu reset. Jadi nggak terlalu banyak source skill yang dikeluarkan percuma karena rata-rata balik lagi EVOS Icon ini mengandalkan single target. Itu yang mungkin harus diperhatikan dan tapi ada Bajan dengan satu buah Red Sonata juga di arah belakang Hazim langsung dilahap begitu saja. Namun Pendragon juga dalam ancaman flick out ke arah belakang dan Hazim langsung ditemukan oleh Iris. Invis juga mungkin bakal jadi korban selanjutnya double kill diamankan oleh seorang Iris dan dia dapetin win talker di menit yang ketiga. Setelah 3 poin kill dan killing diamankan, Iris benar-benar seolah mendapatkan banyak sekali keuntungan di awal game seperti Momochan. Iya, tadi Kowo juga udah sempat bilang di draft pick ya. Ini Iris dia ngambil karena Roger yang tahu yang pastinya bakal scaling banget untuk menit pertamanya. Apalagi 5 menit pertama itu memungkinkan banget buat seorang Iris untuk dapetin poin-poin kill ya. Dan kali ini 3 poin kill dikantongi di level 8 yang dimiliki sama seorang Iris. Kali ini Rhea mencoba untuk menahan dan bahkan lihat dari seorang Rhea pun bahkan nggak bisa gitu loh. Ini udah terlalu sakit banget dari EVOS Icon. Komposisi mereka tuh terlalu kuat di early-nya. Dan bahkan mungkin Pendragon yang menjadi bulan-bulanan dari teman-teman geng Kapax pun sebenarnya ya nggak masalah gitu loh. Karena selama dia bisa mencoba untuk membuat Ezreal di sini nggak pindah lane dan bahkan coba untuk apa ya ngebantu teman-teman dari geng Kapax, sebenarnya itu nggak masalah gitu loh buat seorang Pendragon sendiri, meskipun kita tahu dia adalah hero scaling ke arah mid sampai late game ya, tapi untuk tim fight di area mid dan juga di area atas itu masih dimenangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon deh. Yes, dan bahkan dari segi goldnya aja udah mulai ngelit 2000. Jay dia baru menyelesaikan satu Clock of Destiny. Di sisi lain Ando juga mendapatkan item yang sama, Hazim, tapi di sisi lain juga sudah mendapatkan satu buah Hunter Strike. Row dilontarkan jauh banget connect dan bahkan ada satu pencurigaan yang terjadi. Ando bakal ditumbangkan Rafiki, ternyata meng-cancel ke arah Jay. Di belakang sana banyak banget yang terjadi. Aether mencoba untuk mundur, dia masih bisa survive dan turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Hal ini membuat mereka makin lebih lead lagi dari goldnya dan di menit yang kelima Omuawa fight kill sudah terjadi, trade kill sudah terjadi dan apa yang harus dilakukan geng Kapak karena mereka seolah-olah tidak bisa menyentuh objektifnya Omuawa. Ya, gue rasa dari geng Kapak mereka masih bisa mengandalkan Aizer ya, karena kita tahu Sun ini adalah satu hero yang bisa melakukan split push bagaimana yang sebelumnya Alter Ego X lakukan. Jadi sekarang kita coba untuk dijalankan misi tersebut karena Aizer sudah berada di top lane, kali ini sudah switch lane karena berhasil mendapatkan bottom turret. Jadi itu penting banget untuk GPX sebagai modal mereka. Jadi distraction-nya bakal masuk untuk Aizer, sedangkan yang lainnya akan coba untuk menahan pergerakan dari EVOS Icon KB. Yes, dan kali ini Rhea, flickernya. Aduh, hati-hati Rhea, jangan sampai tertabrak lele. Dan bahkan kali ini Rhea juga mencoba untuk maju ke depan sana. Konsil digunakan invis, tapi nggak ada dealing damage yang cukup sepertinya teman-teman. Dari geng Kapak juga langsung mundur dan reset gengnya secepat mungkin. Rhea kali ini juga harus lebih berhati-hati karena dia kalau satu kali aja kena arrow dan ada follow up di belakangnya, ini udah bisa dipastikan Rhea bakal bisa di pick off. Dan dari tadi pun di arah top lane, Rhea juga kesulitan ketika berhadapan dengan Raffici, dengan Esmeralda, Momochan. Jadi untuk sekarang kayaknya aku prefer untuk pola permainannya dikendorin lagi dari GPX agar mereka bisa tarik ulur lebih nyaman. Iya, dan mungkin memaksakan untuk ke area mid dan bahkan nge-pressure ke arah seorang Pendragon, tapi kali ini bakal coba diharas teman-teman dari geng Kapak di area mid lane-nya dengan adanya single target dan bahkan Kupanya di sini masih mencoba untuk mengusir pergerakan Invis juga. Ini single target yang dimention sama KB di awal-awal, dimana dengan ada Selena, lalu ada juga Popol dan Kupa, Iris yang benar-benar bisa free banget ngasih pressure dari arah backline-nya. Ini membuat teman-teman dari geng Kapak pun jadi sedikit kebingungan. Mereka mau maju pun meskipun single target yang dimiliki sama teman-teman EVOS Icon, geng Kapak tuh masih belum punya belum punya jawaban gitu loh. Karena ketika Rhea-nya maju, bener-bener udah dibombardir, bener-bener udah di counter habis-habisan, bener-bener gak dikasih kesempatan untuk seorang Rhea. Bahkan M offended-nya aja belum ada yang connect bener-bener dengan cukup maksimal gitu loh, Be. Ini
Pendragon pun udah mulai scaling dan scaling lagi. Tapi dari Hazimnya masih mencoba untuk memberikan pressure terlebih dahulu. Pendragon mundur terlebih dahulu, tapi ada Invis yang langsung menahan pergerakannya dengan adanya The Wave Dragon dan bahkan Jet Kundonya sempat connect ke arah seorang Pendragon yang mencoba lari dari kejaran teman-teman dari geng Kapak. Oke, tapi kalian bakal kejar shutdown. Akhirnya dari Hazim ternyata mendapatkan 1 poin kill plus endless battle sebagai bonusnya. Thanks to Invis dengan Cukunedunya, dia berhasil untuk menyelamatkan hari dari teman-teman geng Kapak dan mendapatkan shutdown sebagai salah satu power spike tambahan. Dan geng Kapak akan langsung memasakkan hal yang sama yang dilakukan oleh seorang Rafici karena dia memaksa untuk mendapatkan inner top. Dan bahkan ini adalah pertukaran yang cukup adil. Karena apa? Karena turretnya sama-sama 3 yang hilang. Dan dari sini di goldnya, geng Kapak perlahan-lahan mulai menyusul. Hanya berbeda 1000 dan bahkan aku yakin ini di Lord bakal dikontes banget sih untuk teman-teman dari EVOS Icon. Jadi EVOS Icon dengan Selena Popol Kupa mereka nggak bisa untuk melakukan fight sekarang. Mereka harus melakukan pick off dulu dan pick off targetingnya juga harus bijak. Jangan sampai mereka mengambil langkah yang salah. Sepertinya kita ambil contoh mungkin menggigit Invis atau menggigit Rhea, Cimomo. Iya, benar-benar harus on point banget dan karena memang hero-hero yang defense-nya kuat itu bukan target yang diinginkan tentunya untuk seorang Bajan kali ini dan masih mencari momentum terlebih dahulu dari kedua tim tapi Kupanya ini benar-benar ngegangguin banget. Dia benar-benar vision yang didapatkan sama teman-teman dari EVOS Icon ini membantu banget seorang Iris untuk bebas banget ngedapetin jungle-nya, ngedapetin mungkin makanin semua objektif yang dibutuhkan untuk scaling lagi itemnya dan kali ini memasuki menit yang ke-9 dan bahkan kali ini teman-teman dari EVOS Icon mereka mau paksain team fight-nya. Sudah ada Pendragon dengan minta kerancannya dan bahkan kalau kita lihat The Wave Dragon dari seorang Invis mengarah ke sampai Pendragon tapi gak ada follow up yang tepat dari teman-teman geng Kapak dan bahkan Pendragon masuk dengan Blood Oath memberikan space yang lebih karena seorang Invis double kill, triple kill bahkan diamankan oleh seorang Iris dan ini benar-benar bahaya banget karena Lordnya juga sudah mulai muncul di Land of Dawn dan ini bakal menjadi kesempatan untuk teman-teman dari EVOS Icon mengamankan Lord yang tidak bakalan bisa dikontes oleh teman-teman dari geng Kapak SKB. Yes, dan ini adalah free Lord untuk di menit yang ke-10 tanpa adanya kontes. Bahkan kehilangan outer mid lane turret merupakan salah satu PR juga yang harus dilakukan oleh teman-teman dari geng Kapak. Dan ini dia replaynya bisa kita lihat Umawa setupnya, fightnya. Yes. Bagaimana setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Mereka membiarkan sepertiga HP dan kalian bisa melihat bagaimana EVOS Icon benar-benar nge-nyervis habis nih ya. Irish yang kembali diberikan 3 kill. Udah 2 kali berturut-turut dan itu langsung ngebuat dia sangat fat sekali sekarang sebagai Roger. Jadi benar-benar dimakanin sih. Gak ada niatan sama sekali juga buat bisa dapetin point killnya karena sadar bahwa dari Irish ini bisa nge-burst down. Dari segi XP-nya bahkan di level 14 sekarang katanya. Oke, menit 10 udah mulai langsung setup terlebih dahulu dan bahkan memaksa untuk mendapatkan bottom inhibitor turret. Tapi kali ini Lordnya bakal dilepaskan begitu saja. Di top lane, Azir masih melakukan split push tentunya mendorong super wave minion yang ada dari EVOS Icon. Apakah bakal ada penculikan kali ini dari top lane? Karena sepertinya sudah dilakukan recall Iris mencoba untuk mendapatkan 1 kali ini. Azir bakal tercancel kali ini. Kontekniknya bakal digunakan begitu saja. Falling Star Moon-nya kena 2 dan bahkan Iris dipaksa untuk mundur. Open fire Azir ternyata tidak berhasil bertahan lama karena perbedaan 2 level yang sangat signifikan. Dan bahkan ada pertukaran poin killnya tidak terjadi sama sekali untuk trade kill. Top lane bakal didorong. Bajan udah ready. Setup Feather Air Strike. Invis digigit. Mencoba untuk mendinai rotasi. Kupa down sepertinya. Kali ini Bajan harus berdoa terlebih dahulu agar Kupanya bakal kembali. Dan sepertinya lihat bagaimana Ando mengendalikan arrow-nya. Rhea connect dan kali ini Rhea bakal menarik 1 buah Kupa saja. Dead Sonata digunakan. Wave minionnya clear. Langsung ada Pendragon juga diusir. Dia nggak boleh menyentuh ke dalam inhibitor turret dan geng Kapak masih bisa bertahan. Cimomo. Iya, ini yang menurut aku kayak apa ya, mungkin aku nggak gitu suka dengan last pick dari geng Kapak ke arah Sun sih. Karena menurut aku meskipun mereka bisa pakai meta split push-nya, tapi agak sedikit riskan karena tipikal dari EVOS Icon tuh mereka mainnya agresif. Maunya team fight terus, tawuran terus, dan bahkan meskipun memang sebenarnya poin kill yang didapatkan di game kedua nggak sebanyak poin kill di game pertama ya, tapi tetap aja. Sedangkan dari itemnya, ini di menit yang ke-12 meskipun belum full item dari kedua tim kok, tapi ini EVOS Icon udah bener-bener unggul banget dari segi networknya kok.
Ya terutama untuk Rogernya, untuk Irish sendiri yang akan menyelesaikan BOD sebentar lagi. Jadi sudah sangat cukup sekali, belum lagi dipandu dengan adanya Alice ya kan, kita tahu sudah Holy Crystal di sana, ada Calamity juga bersama dengan Lock of Destiny, itu udah sangat tanky banget di garis depan dengan adanya Winter sekalipun. Jadi dari GPX, hal yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap agar mereka bisa menarik I'm Offended di momen, di waktu yang Mm-mm. tepat dengan flicker yang dimiliki oleh Rhea. Kalau mereka bisa dapetin satu antara Popol Kupa ataupun Selina, gue rasa tim fight-nya akan sangat mulus sekali untuk GPX. Tapi mereka juga Mm-mm. masih harus berhati-hati karena 3 melawan 5 ini masih sangat memungkinkan sekali. Terutama dengan Pendragon untuk Alice-nya. Jadi Winter yang nantinya akan bisa membuat pemain GPX salah kalkulasi KB. Winter ya. Aku juga mikirin soal Winter di Ando juga sih Om. Kayak dari tadi dia overdrive banget sih. Dia walaupun tumbang satu kali tapi berkali-kali dia dalam ancaman sebenarnya. Nah kenapa dia juga butuh Winter atau jangan-jangan Winternya akan ada di tangan Rafici. Out of nowhere yang dari tadi dia juga jump in gitu loh. All in langsung karena J-nya mumpung belum punya Holy Crystal. Jadi ya udah paksain aja gitu loh untuk tabrak sekalian. Apalagi kita lagi winning condition. Perbedaan gold juga signifikan banget. Dan bahkan ini gak heran kalau seandainya geng Kapak mau gak mau hanya bisa farming dari wave minion yang harus bisa di-defend. Dan mereka bakal benar-benar sulit untuk keluar dari zona pertahanan mereka. Karena lihat dari trappingnya. Trappingnya udah lengkap banget di arah jungle menuju ke arah river bottom lane-nya. Benar-benar perfect banget job dari Bajan dan juga Amdo. Dan lihat CCTV Lord Cam by Fruity Sosro sudah mulai memunculkan Lord yang kedua. Dan lihat bagaimana poking damage dari Bajan. Dia tahu tugasnya. Dia hanya melakukan poking damage agar teman-teman dari geng Kapak tidak maju ke arah river. Tidak menyentuh air. Dan bahkan Azar juga tidak bisa untuk maju lebih jauh lagi. Dan lihat zoning outnya tidak ada henti-hentinya. Trappingnya juga tidak bisa diberikan ke arah depan walaupun dari geng Kapak. Dan tidak akan ada kontes sama sekali bagi EVOS Icon untuk menghentikan dari Lord yang kedua kali memocan. Iya, kalau kita ngeliat juga zoningnya bagus banget dari teman-teman EVOS Icon, Pendragon yang langsung ngecek ke area bawah. Bajan yang benar-benar nge-stopin pergerakan dari teman-teman geng Kapak tadi di area jungle atasnya. Sementara Rafici pun dia coba nge-secure di area top lane. Jadi menurut aku kayak memang udah perfect banget dari EVOS Icon. Tinggal gimana caranya dari Iris tadi untuk ngamanin Lordnya tanpa bisa dibilang apa ya, tanpa harus ditahan lagi gitu loh untuk teman-teman dari EVOS Icon. Karena ini perbedaan networknya menyentuh di angka sekitar 8.000 untuk teman-teman dari EVOS Icon di 15 menit kita. Dan ini akan ada Lord juga yang mulai masuk ke area bawahnya. Split push sudah dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon, mencoba untuk memberikan distraction ke arah teman-teman dari geng Kapak. Dan ini harusnya masih menjadi Lord yang cukup mudah untuk ditemukan oleh teman-teman dari geng Kapak. Tapi ternyata Pendragon udah mulai masuk dan bahkan ada Wild Dragon dari seorang Invis tapi belum masih bisa mendapatkan siapapun. Dan bahkan kali ini dari Rhea yang masih mencoba untuk menahan. Dan bahkan kalau kita lihat Hazim dengan adanya satu Rob Shodi tadi yang di pop up mencoba untuk nge-clear minion secepat mungkin. Tapi dari EVOS Icon mereka mau berfokus terhadap inhibitor turret terlebih dahulu, Be. Yes, dan bahkan udah ada Blood Wings juga dari Pendragon. Makin lebih berani lagi dia bakal jump in ke depan sana. Lihat bagaimana arrow-nya dilontarkan Rafici. Falling Star Moon coba untuk bertahan terlebih dahulu. Kom tekniknya masih belum dikeluarkan dari Azar. Sementara di sisi depan sana Azar hanya bayangannya saja terlalu lumayan menyakitkan untuk teman-teman EVOS Icon kalau mau nabrak lebih lama lagi. Karena mereka sadar mereka nggak bakal bisa fight besar. Karena ini kendalinya ada di tangan Rhea. Kalau seandainya Bajan dan juga Ando tertangkap, geng Kapak bakal unggul banyak banget karena mereka adalah hero fight, bukan hero ganking. Kebalikannya EVOS Icon adalah pemain dengan hero gankingnya, Momochan. Iya, itu kalau tadi aku nggak sempat salah lihat, Rhea-nya kayaknya I'm Offended-nya agak sedikit miss tadi di bawah, nangkepnya ke arah Kupa. Kalau aku nggak salah lihat ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya dari geng Kapak mereka sebenarnya untuk high ground defense-nya cukup kuat sih karena ada Azar, ada Rhea juga, lalu ada Hazim di sini tapi bakal coba dipaksa tim fight-nya. Invis-nya bakal ditumbangkan begitu saja dan bahkan kali ini bakal coba dipukul mundur dengan adanya Death Sonata dari seorang Hazim. Lelenya benar-benar connect ke arah seorang Rhea dan bahkan Rhea-nya masih bisa survive. Sementara Rafici bakal coba untuk melakukan split di area bawah. Azar udah mulai masuk kali ini Rhea-nya. I'm Offended-nya kena 2 dan bahkan kalau kita lihat sudah ada Winter Tranchen dari seorang Pendragon yang mulai masuk ke area backline-nya dan bahkan base-nya langsung ditumbangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. 2-0 diamankan tanpa adanya balas dari teman-teman geng Kapak KB. Yes, dan inilah dia kemenangan bersih 2-0, another win for EVOS Icon. Dan bahkan seolah mereka tidak memberikan ampun sama sekali.
Mereka benar-benar mendobrak lini belakang ketika sudah ada satu yang terpick off begitu saja. Dan bahkan ini benar-benar menjadi